Gitu kita justru modalnya kecil dulu, kita bisa pakai frame murah. Ini, kalau ngomong kecil, ini 300.000 Well, dari 8 episode. 300.000 kan kali berapa frame goblok? Kita bikin banyak. Bikin banyak buat apa? Yang mau Nih, taruh kalau lu kanvas lu nggak bisa ganti-ganti kan isinya kan? Iya. Kalau frame gitu kan bisa lu ganti-ganti isinya. Oke, fine. Emang lu pelit aja terus lu tiba-tiba kepikirannya di otak lu bisa diganti-ganti nih. Ya, emang. Kenapa situasional? Iya tadi komedi situasional tadi. Udah gua roll. Oh gitu? Udah gua roll. Sus lu. Yo, balik lagi sama kita seperti biasa ya. Kami tuh selalu ngeluarin telur darah tuh telat mulu. Tapi semoga di episode 4 ini nggak telat. Harusnya tengah-tengah minggu udah rilis lah episode 4 review kita di telur darah ini. Gue udah tunggu ya. Bangun tidur gue tuh langsung gue tuh pengen banget. Tidur, ku nonton telur darah. Iya, gue udah pengen banget ketemu sama Mika Tambayong guys. Tambayong. Gue sih terserah lu lah, Wel. Itu sih nama keluarga. Banyak orang yang gue suka terbalik-balik, bukan menghina, beneran deh. Suka terbalik-balik. Ya, tapi hari ini episode 4, Manuel. Bagaimana menurut Manuel? Secara kualitas laganya lagi. Salah mulu. Laganya lagi dibuka dengan secara kualitas. Anjir. Enggak, tapi beneran loh. Secara gambar. Ya gimana Stambum? Itu yang komen Stambum itu matinya cepet kayaknya dia tuh. Manuel Stambum, rabies gua. Nggak, tapi kalau secara gambar, kualitas gambar ya jauh meningkat pesat. Asik. Di opening adegannya itu kan dia tuh track back dulu ke apa namanya? Tahun 90-an ya? Iya, untuk memperkenalkan 60-an kayaknya itu lah harusnya. 90 something lah ya. Ya. Untuk memperkenalkan perusahaan bapaknya zaman dulu kan. Habis itu langsung balik lagi ke bapaknya yang ketika sudah menjadi mayat ya. Mayat, ya betul. Ada Jenazah, acara kan? ya jenazah. Lalu ada acara apa namanya? Tahlilan Gitu ya. Dia udah mulai tuh long take tuh bagus di situ tuh. Niat banget dari awal depan ngambil ke dalam. Iya. Itu pakai Ronin apa Jiun tuh kira-kira? Goblok, nggak mungkin Jihyun dong. Kenapa nggak mungkin? Peiyu pakai Peiyu dia. Enggak lah, pasti pakai Ronin lah. Pakai Ronin ya. Oke sih. Ronin. Kalau yakin banget. Pasti Ronin itu. Enggak, kenapa emang beda? Bukan Ronin, apa namanya, Steadicam yang pakai dada itu. Oh, pasti bukan. itu udah standar inilah, standar produksian kelas. Rapi film. Iya, pastilah nggak mungkin pakai rem, mungkin sih pakai Ronin sih, tapi kayaknya kalau gitu kan se-smooth itu nggak mungkin pakai Ronin, Dok. Peiyu? Pasti pakai. Yunteng. Kenapa masih dicek? Yunteng lagi. Masa tripodnya digendong. Kan jadi nggak stabil dong. Enggak, dia pakai, gue lupa namanya kalau nggak Well, lu makin parah, Well. Makin ini kesini tuh makin nggak teknis. enggak. makin sembarangan ya. Iya, maksudnya itu dia pakai glide cam Ya, atau steadicam. Tapi lumayan ini ya, fresh ya shotnya pada saat itu ya. Iya. Jadi Baru lah tiba-tiba baru. di series itu lah gitu ya. Gua nonton 4 episode ini, Do. Baru kali ini gua takut. Sama, gua juga. Ya, lumayan berasa takut itu Bener. ketika ibunya yang malam-malam itu loh. Iya. Wah, itu berasa banget takutnya. Bener-bener. Ini gua setuju di episode 4 ini bener-bener jadi jauh lebih intens. Dan tadi gua nonton kan gua sendiri. Kalau malu rame-rame dia kan nonton kan nggak soal film horor norak. Gua sendiri tadi nonton emang agak ngeganggu. Maksud gua suasana filmnya tuh akhirnya nyampe. Iya. Selama ini kan kayak biasa-biasa aja gua, ketawa-tawa gitu. Kali ini gua beneran berasa anjing kalau disantet bener ngeri kayak gini kali ya Iya. gitu. Serem banget. Serem banget yang kali ini beneran. Jadi gua jujur. adegannya itu ya kurang lebih seperti ini ya. Ini spoiler ya anyway ya. Adegannya itu kurang lebih seperti dia lagi tidur si Mika. Nggak seperti dong, Nggak kan seperti emang ya. scene-nya. Memang betul, saya salah, maaf. Iya. Jadi adegannya seperti Seperti lagi. Jadi adegannya itu si Mika lagi tidur, terus nyokapnya bangun. Nyokapnya bangun, terus si Mikanya kayak, ngapain nyokap gue bangun? Mah, mama ngapain? Mamanya lagi korek-korek, iya, bongkar-bongkar laci. Mama. Terus nyaut. Kenapa, Lan? Iya, shot klasik tuh. Iya. Saat muter katanya belakang. mamanya masih di ranjang, belum bangun. Pas dia ke ranjang, kok mama gue masih di ranjang? Ya, seperti biasa kanan lagi Udah Saiton. berubah. Ya, udah berubah jadi Saiton. Tapi ternyata Lukman Sardi di telur darah lebih bagus jadi setan guys. Daripada jadi bapak ya. Bener, jadi setan ngeri banget dia tuh. Gila itu top anjing. Bener. Akhirnya jadi setan berhasil banget dia. Bener. Buat ini film serem. Tapi yang gue makin nggak ngerti itu motivasi dari si Reno sih. Jadi ini dia apa nih sebetulnya? Ya, karena di sini diputar lagi nih motivasi hilang lagi nih. Jadi kalau misalkan awal kita pikirnya adalah dia yang melakukan teluh itu
itu, tapi ternyata bukan. Ternyata bukan. Jadi Ya, spoiler apa adalah gitu? materi. Ini prediksi gua. Kalau gua bener lu bayarin gua makan nih. Boleh. Tapi menurut gua memang sengaja di drive si Reno dari awal bahwa dia kayak kesannya nyantet. Padahal menurut gua kayaknya dia masih sayang sama si. Kayaknya gue juga mikir gitu tuh, nggak soal lu bayarin gue makan. Itu memang udah klasiknya harusnya kayak gitu. Nggak bisa dong. Gue juga Gua mikir kayak duluan yang gitu. nebak. Nggak bisa gitu dong. Ini cuma masalah cepet-cepetan aja, bos. Udah oke. Makanya jadi dia mau nanam pelindung sebenarnya. Kayaknya sih gitu. Makanya si bapak-bapaknya bilang, ada baiknya kita masuk aja, itu yang terbaik. Dia bilang, enggak, saya belum siap, saya mendingan milih kayak gini. Oh. Makanya akhirnya dia mantra-mantra lagi, mau nanam di bawah. Oh. Lagi dia juga kalau mau nanam, maksud gue si Reno kenapa nengoknya ke kiri doang? Ini kan ada kanan. Rumahnya kan di sebelah kanan, Mas Reno. Masa Iya dia juga. si Devanya berjalan dia sampai deket dia nggak tahu, Mas Reno. Kenapa palanya salah Dia bantal? ngapain? Mas Reno. Kenapa ini dia kadang-kadang- jagainnya ke gitu ya? Kiri doang, Padahal kenapa? pintunya kan di kanan. Ampun gua Aneh kadang-kadang. juga ya. Aneh maksud gua. Lagi tuh rumahnya Hook, Reno. Kenapa juga harus ada di kiraan dia? Mah belakangan dikit nggak kelihatan. Kalau sisi Maksud kita gua, rumahnya ya. Iya, maksud gua. Aduh, kadang-kadang nih detail-detail kayak gini lah yang membuat aku terbahak-bahak. Iya, gitu. betul. Hal simpel tapi fatal Betul. kayaknya kalau misalkan salah. Iya. Udah itu gitu. aneh banget tuh soalnya tuh. Sini tuh nggak nengok-nengok dia tuh. Jadi kesel gue. Aneh juga sih emang sih itu Iya, sih. itu Udah gitu dia yang pas dari mobil dia bilang aku belum siap tuh kayak jadi ambigu ya. Kenapa Bener. dia nggak pakai celana apa gimana nih? maksudnya, Aku belum celananya siap lupa nih. gitu. Celana aku belum Iya. kepake apa gimana? Itu juga aneh sih. Agak ambigu di situ Dan apa? anehnya tuh kenapa selalu parkirin mobil di tempat-tempat yang Iya, mencurigakan iya, gitu gue loh, juga. ya. Karena Maksud gua, nggak seserem itu tempat Iya. parkirnya, biasa aja. maksud gua kalau lu setidaknya mau begitu ya, setidaknya jangan pakai mobil lu sendiri lah maksudnya. Pakai Grab kek, apa Bluebird kek maksud Ya, gua. lu udah tahu nih lu akan diteror di sana ya. Kalau gitu ya lu jangan pakai mobil sendiri lah di Iya, sana lah. Atau gitu. kalau bilang ke satpam, Pak, ini tolong dong kalau misalkan ini jagain dong jangan sampai masuk. Iya, plat yang ini kan pasti si Mika juga tahu tuh. Apalagi Iya. dia kan mau pergi kerja juga, ada mobil dia. Masa si Mikanya nggak tahu itu mobilnya si Reno. Nah, ya. di episode ini akhirnya si Deva tuh kelihatan motivasinya. Ya ada cinta juga. Ada cinta sedikit kayaknya ya. Karena kan istrinya juga sebenarnya. Iya. Jadi matanya udah mulai beda nih. Oh, iya. Dan ketika dia ngeliat ke arah mobil lain, mobil Renault udah mulai ada motivasi juga. Iya, Karena melindungi. dan udah mulai kelihatan dalam mobilnya. Kemarin nggak kelihatan kan, Kemarin kayak nggak bego. kelihatan, gelap. Kali ini kelihatan. Kali kelihatan, jadi masuk akal. Yang nggak masuk akal itu adalah karakternya Mika, si Wulan. Ini si Wulan ini kayaknya terlalu denial dia ini. Kalau dalam kitab tuh bilang orang bebal. Betul, itu udah sampai keluar tawon masih dia bilang nggak percaya. Jadi Mbak, ini keluarnya tawon Mbak, bukan nasi. Kalau nasi mungkin keselak maksud gue. Sama kangkung, Iya, dikit-dikit sama nasi sama kangkung dikit-dikit masih Ini masuk akal. Tawon Mbak Wulan. Tawon Mbak Ulan. Mbak Ulan Terus juga. dimarah-marah ke rumah sakit. Jadi rumah sakit nggak tahu nih ayah saya meninggalnya Ini kenapa? mana Sakitnya apa? Tawon sampai seruangan begitu, gila lu. Emang apa itu lu Mas Adi pohon aja maksud gua. Bisa ngeluarin tawon. Aneh juga dia mah, parah cuy, nggak ngaku. Udah gitu setelah beberapa hari kematian bapaknya itu baru di googling apa penyebab kematian apa? Gara-gara didatengin mimpi sih, Wel. Iya. Terus ini juga ada satu lagi yang tidak masuk akal. Apa ya? Waktu di pemakaman. Tiba-tiba si Ibu Dayu. Si Ibu Terus Dayu. bapak tuh saya tuh kenal sama bapak kamu. Iya. Bilang, kok jadi main enak banget nih mainannya nih. Tinggal gini doang. Saya kenal Iya, bapak kamu. Kenapa nggak dites dari awal? Dan nggak ada petunjuk dari awal juga kalau misalkan dia tuh kenal bapaknya. Nah, ini tapi ada dialog yang menurut gue cukup penting malah. Apa? Dimana dia bilang semua prediksi bapak kamu tuh bener. Oh iya betul dia ngomong kayak gitu ya. Itu mungkin jadi kuncian juga nanti di Iya. next. Gua rasa ada hubungannya juga sama guru spiritual dia juga Betul. kayaknya. ada guru spiritualnya ini nih, ada pertanyaan juga. Iya, karena guru spiritual dia bilang PT Lonbor akan turun. Iya, bener. si Lonbor. Mungkin dia planting dari awal itu sih kayaknya. Iya. Cuman menurut gua harusnya kalau mau kayak gitu dari awal di-spill aja kalau dia itu emang sama bapaknya kenal. Betul. Jangan pengingat gini. Iya, jadi setidaknya scene-scene itu jadi terasa penting. Karena scene-scene dari 1, 2, 3 itu tidak berasa penting. Tapi yang meranin cukup penting maksud gue sih budaya ini, Iya kan. betul, karena pasti di ending ini akan ada ditis lagi nih. Oh ternyata ada hubungannya spiritualnya siapa, mau bapaknya siapa. Tapi ya ini dari 1, 2, 3, 4 nih episode 4 paling bagus menurut gue, Dok. Gue setuju. Berasa. Karena ini horornya dapat, santet-santetannya dapat, ceritanya juga akhirnya progres. Betul. Dan paling jijik juga karena kecoa ya ini ya. Betul, kali ini emaknya adalah kecoa ya. guys, ya. Bukan emaknya kecoa dong, Maksudnya emaknya keluarin orang. kecoa. Oh iya benar. Kalau ini si Wulan masih nggak percaya juga. Kalau dari pala bisa keluar kecoa. Ini kecoanya udah dewasa ya Mbak Wulan ya. Kayak maksud gue ini rame ya. Ini sekeluarga, sepeleton ini.
Masih lu nggak percaya juga. Gila sudah banget kecoa sepeleton anjir. Itu sepeleton lo, keluar nggak habis-habis itu, El. Iya, kan? udah. Tapi gua anehnya sebenarnya ya, sebelum kita bahas yang positif-positif nanti. Iya. Sebenarnya menurut Kan tadi gua, udah. Oh ya dikit, tapi dikit banget tuh Iya, positifnya. iya. Tolonglah ada Oke. banyaknya dikit lah. Oke. Maksud gua kenapa mereka tuh pada nggak takut gitu. Gua kalau ada kelabang segede-gede jari, Iya. gua sih teriak anjing. Gua Iya. nyalain lampu kamar, gua anjing. Iya, dan dia cuma buang doang Iya, habis itu cuma udah. doang gitu. Kayak Habis udah enggak ada tidur apa-apa. lagi gitu. Ya kan bisa naik lagi dia. Iya, Mbak Wulan. Mbak Ulan nih berani nih. Saya rasa masih saudara sama Panji Bener. petualang saya rasa ini. Sama ini manusia silver. Hah? Apa urusannya tuh Panji manusia milenium maksud lu? Iya. Lah goblok. Emang tolol dia. Itu dulu bagus itu. Apalagi positifnya emang menurut lu? Menurut gue sih positifnya memang kali ini adalah vibe-nya baru bener-bener akhirnya dark. Gue tuh merasa bahwa akhirnya nih ada vibe-nya Rapi Film di episode Oh 4. iya benar. Ya film-film Rapi Film tuh kayak gini dan akhirnya tuh baru ketemu di episode 4. Bener kata gue, kita tuh optimis sama series ini karena Manuel nggak percaya sama gue dan hampir kita berhenti di episode pertama. Tapi gue tetap persistence nonton series ini on time ya kan. Lu juga persisten membunuh karir gua kayaknya. Enggak, tenang aja. Gue tadi nginget ada 3 shot yang bagus ya. Yang pertama yang ke jalan itu, yang kedua itu adalah ketika dia flashback pas malam-malam dia mau pulang kantor itu. Iya, entah kenapa itu flashback sini bagus banget. Bagus banget itu scene-nya, bener-bener berasa kalau memang itu tuh ya 90-an gitu loh. Iya, dan Memang- serem gitu. Dan serem betul. Terus satu lagi itu apa ya tadi ya? Gue lupa saking kurang ini. Makanya kalau yang bagus dicatat, jangan yang negatifnya doang, Bro. Oh ya dia juga si pacarnya si Wisnu adiknya itu juga ternyata ada hubungannya ya. Karena ternyata yang main juga artisnya cukup bagus nih Iya. malam ini. Iya, yang main Milenia. Iya, main Aduh lupa gua judulnya. apa sih namanya? Itu kan Milenia. main lu ngomong. Melankolia. Iya, Melankolia. DOP-nya sama kan Mas Gary juga. Ya udah, Mas adiknya Gary. tapi adiknya gimana adiknya? Adiknya Masih bagus nggak kali ini? bagus ketika adegan menutup mulut mamanya dengan obat itu tuh. Oh iya benar. Iya. Telan mah, Telan mah. Telan. Telan kayak Telan. apa ya? Kayak apa ya? Kayak ya jadi gimana pendapatnya? Itu gua buta guys. Saya Oh mohon iya maaf. siap. Nggak ngerti. Siap. Tapi lagian itu obat juga kayak langsung masuk ke darah ya. Padahal Iya. kapsul doang udah langsung diem. Harusnya kan Makanya sih lebih nggak napas doang sih tadi situ. Maksud gua bokap aja nggak usah dikasih obat sih menurut gua. Nggak usah dikasih obat. Mendingan ditonjok. Iya, kemplangnya balanya. Mama diem. Iya. Daripada dikasih obat, Bal-balan. cepet bener efek Cepet obatnya. banget efek obatnya. Hebat. Hebat tapi. Apa namanya donor ya? Donor katanya donor. Kebab. Ya, ayo oke. Enggak nih donor pewangi. Bagus. Tapi kalau Manuel lebih teknis ngomong positifnya, gue sih tadi bilang itulah. Supaya mengkonklusi positif dan negatif, biar kita tuh nggak dibilang tuh ngejelek-jelekin film. Iya, kita dibilang nggak niat Iya. nonton lah. Emang niatnya ngebusukin Bener, lah. enggak. Gue sih suka dia doang anjing maksud gue. Jadi gue bilang ini film bagus ya. Ini bagus, episode 4 ini bener-bener bikin series ini jadi kembali potensial lagi untuk lo selesaiin. Iya, seriesnya. betul. Karena ini bakal ada 10 episode, jadi akan ada 6 minggu lagi. Ya. Emang iya ya? Gue udah riset itu. Oh. Gokil nggak gua? Lu udah ulang. Udah riset. Wah. Sorry ya. Yang ini kurang. Ini kurang ya. Ini baru nggak komedi sih. Iya, Yang kalau dicabut tidak menambah apa-apa. Wel. Anda banyak belajar ya? Iya, yang belajar gue. Kita tutup aja, lu kasih rating berapa di episode 4 Oh ini? jelas, kalau kali ini naik dari sebelumnya. Review lain tuh ada gini dok, sinematografi berapa, cerita berapa, karakter berapa, baru ditotalin berapa gitu. Kita nggak ada gitu. Penonton nggak ngerti begituan. Penontonnya yang penting. Gue bilang bagus. 9 kalau kata gue. Kalau kali ini mah. Ya gue juga 7 lah, gue suka banget sama episode ini sih. Kok lu suka banget tapi 7 sih? Ya kan gue nggak suka genrenya aja, gue nggak suka horor. Lu jangan kayak gitu dong. Lu kan sineas, nilai dari teknisnya. Iya kalau secara teknis mah 9 menurut gue. 9 kali. Iya, CGI-nya rapi banget. Gila, lu awal- Kecuali kecoa awal ya. enggak lu. Kecuali kecoa ya. Kecoa udah berantakan itu. Pas tapi pas yang adegan kecoanya keliling badan itu berantakan. Berantakan, Setelah itu rapi. Ya rapi karena jauh liatnya. Bukan ikan aja karena kamera diem. Iya sih. Kalau kamera diem Kalau nggak kamera bagus. goyang, ikut goyang soalnya kecoanya. Iya, gimana goyang kecoanya gini? Iya. Enggak ya? Ya oke, kita tutup Kasihan, aja langsung. Terima Udah kasih ada sudah degradasi komedi sudah yang dia- menonton video ini. Jangan lupa follow Instagram kita di _review. Yoi. Ada TikTok juga sekarang _review juga. Yoi. Di Rivaldo Santosa saya Manuel Marsen Sampai jumpa. di Teludara berikutnya. Yoi. Masih konsisten kita. Sampai 10 episode. Biar mati lu. Tapi Yang ini boleh masukin deh. jangan ada istri gua goblok. Itu bercanda. Lu bisa stop gak? Suka banget lu nge-record yang kayak gitu.